welcome to my video. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai tema puisi. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi itu adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan kehidupan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau penggangguan yang dapat diungkapkan dalam bahasa yang indah. Dalam puisi juga ada beberapa istilah yang berkaitan. Yang pertama yaitu penyair. Penyair itu adalah orang yang menulis puisi. Yang kedua yaitu larik. Larik adalah barisan dalam sebuah puisi. Yang ketiga yaitu bait. Bait itu adalah kumpulan larik, kumpulan barisan dalam puisi tersebut. Nah, untuk membedakan puisi dengan jenis-jenis karya lainnya, kita dapat memperhatikan ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, ciri-ciri puisi yang kedua yaitu puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan kata-kata dalam puisi. Wahai rembulan yang pudar, jenguklah jendela kekasihku. Nah, ciri-ciri puisi yang ketiga yaitu pada puisi tertentu diksi, pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam baris atau larik atau akhir sejak. Rima bisa berbunyi a atau ab. Nah, ciri-ciri puisi yang keempat yaitu puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Puisi juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada niat penulis dan konteksnya. Tujuan yang pertama yaitu ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis melalui kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Penulis puisi dapat menyampaikan nuansa dan makna yang mendalam. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa puisi juga bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Dalam hal ini juga puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran lebih mendalam tentang kehidupan, cinta, kehidupan manusia, dan topik filosofis lainnya. Tujuan puisi yang ketiga memberikan makna simbolis. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambaran-gambaran simbolis. Nah, tujuan puisi yang keempat, estetika dan keindahan. Puisi seringkali mengajarkan keindahan, estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetik dan memikat. Nah, puisi juga tergolong 3 jenis puisi berdasarkan cara penyair, pengungkapan isi, atau gagasannya. Puisi yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu puisi balada dan puisi romansa. Apa sih perbedaan dari kedua puisi ini? Nah, puisi balada itu adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Sedangkan puisi romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau pertaulangan. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya.
Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu puisi elegi, serenada, dan ode. Nah, puisi elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Dan puisi serenada adalah puisi percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian serenada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Nah, yang terakhir yaitu puisi ode. Merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang atau suatu hal maupun suatu keadaan. Nah, jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberian kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskripsi itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu puisi satire dan puisi kritis sosial. Puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritis sosial juga merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Nah, setelah kita memahami pengertian, ciri, dan jenis puisi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bentuk penyampaian puisi. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan puisi. Yang pertama yaitu membacakan puisi, yang kedua deklarasi puisi, dan yang ketiga bisa juga dalam bentuk pertunjukan puisi. Lalu apa sih perbedaan dari ketiga ini? Nah, yang pertama yaitu membacakan puisi. Sesuai dengan namanya, membacakan puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Saat membaca puisi, teks puisi bisa kita bawa ke atas pentas. Nah, yang kedua itu yaitu deklarasi puisi. Deklarasi puisi adalah menyampaikan puisi secara lisan juga. Namun bedanya menyampaikan dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Bisa disertai dengan gerakan tangan atau kaki. Yang ketiga yaitu pertunjukan puisi. Penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi dua. Yang pertama musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Pada musikalisasi puisi, kamu dapat mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Nah, kalau dramatisasi puisi dilakukan dengan memperagakan atau memerankan tokoh sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam sebuah puisi tersebut. Nah, ada 4 unsur pembentukan puisi. Yang pertama, majas dan irama. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Namun, kesan-kesan tersebut bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, pertaulangan, dan perumpamaan. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan sebagainya. Unsur puisi yang kedua yaitu penggunaan kata-kata konotatif. Kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata-kata ini telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Yang ketiga itu kata-kata berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalkan rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Nah, lambang-lambang ini menyatakan arti-arti tertentu yang bisa dipahami umum. Yang ketiga yaitu pengimajinasian adalah pengimajinasi dalam puisi. Nah, kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan
khayal atau imajinasi. Nah, puisi juga ada beberapa struktur. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika puisi hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai saran ekspresi ia akan menggunakan imaji, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, sekian penyampaian materi kita pada video kali ini mengenai puisi.